Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam pramuka. Tepuk pramuka. Anak-anakku semasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini Ibu akan memberikan materi tentang bagaimana cara kita menjaga kebugaran pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Anak-anakku sekalian, yang pertama, wabah ini, virus ini sudah kita ketahui beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi, apakah kita sampai saat ini akan terus-menerus menghadapi situasi macam ini dengan keadaan yang seharusnya tidak kita inginkan, tapi harus kita jalani? Apakah kita harus tidak bangkit? Tetap kita harus bangkit, apalagi dengan semangat kita. Yang pertama, paling tidak kamu pakai masker, ya, protokol kesehatan. Kamu pakai cuci tangan, sanitizer, cuci tangan sesering mungkin, ya. Karena di dalam Islam pun mengajarkan an-nadzafatu minal iman, yaitu kebersihan sebagian daripada iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada masa nanti di mana wabah akan mengelilingi seluruh dunia, tapi sebagai umatku, setidaknya kamu satu, menyembah kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Yang kedua, tetap menjalankan apa yang menjadi syariat Allah. Apa maksudnya? Rasulullah mengajarkan kita sebagai hamba Allah, kita tetap harus berusaha untuk pasrah diri kepada Allah. Dengan apa? Caranya nomor satu, beribadah menurut agamanya masing-masing tentunya. Yang agama Islam tetap mengerjakan sholat, yang agama Kristen tetap ke gereja, yang Hindu ke pura, yang Buddha ke vihara, dan sebagainya. Tentu pada saat seperti itu, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai hamba Tuhan akan merasa tidak ada apa-apanya sama sekali. Kuasa Allah, kuasa Tuhan itu lebih besar daripada manusia. Yang kedua, tetap kita menghormati, kita berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Karena Rasulullah juga mengajarkan, taatilah ulil amri. Ulil amri itu yang mana? Yang pemimpin. Indonesia mengajarkan, Indonesia menetapkan COVID-19 itu ada. Memang kita tidak tahu virusnya itu karena terlalu kecil bentuknya. Seandainya virus itu terlihat oleh mata, pasti kita akan membersihkan seluruhnya. Yang tidak terlihat itu tadi semakin kecil, jadi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nomor satu, pakai masker, jaga jarak, jangan bergerombol, jangan berkerumun. Maksudnya apa? Agar orang-orang ini yang mempunyai virus ini tidak menularkan virus kepada orang lain. Contohnya flu,
pilek seperti ibu, tetap pakai masker. Seandainya nantinya ada seseorang yang meninggal karena virus itu, yang meninggal karena wabah itu, ketahuilah dia adalah mati syahid. Itu ada dalilnya dan ada hadisnya. Berarti seorang hamba, seorang umat tetap beribadah menurut kepercayaannya masing-masing, menurut agamanya, tapi tetap juga harus memenuhi apa yang menjadi tugasnya sebagai warga negara masyarakat yang baik. Protokol kesehatan tetap dijalankan. An-nadhofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Cuci tangan, paling tidak berkumur, cuci kaki. Kalau Islam mengajarkan apapun yang akan kita lakukan itu harus dengan doa. Saya rasa juga semua agama apapun yang akan dilakukan juga dengan doa. Mau makan, doa mau makan. Setelah makan, doa setelah makan. Mau tidur, doa mau tidur. Mau kemanapun juga doa. Berarti sebagai hamba Allah, di dalam diri kita, di dalam hati kita tetap ada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita sebagai warga masyarakat yang baik berusaha agar kalau kita terkena virus tidak menularkan kepada orang lain. Virusku hanya untukku, tidak untukmu. Begitu. Ada yang namanya garda terdepan. Siapa itu? Orang-orang yang membantu, yang langsung berkaitan dengan orang yang terkena virus semacam itu. Dokter, perawat kesehatan, tenaga medis. Mari kita hargai jasa mereka. Dengan cara apa? Kita sendiri juga harus ikut melaksanakan apa yang diperintahkan oleh negara kita. Jaga tubuh kita dengan pakai masker, dengan olahraga. Olahraga apa yang sekarang membudaya? Goes, sepeda pancal, lari-lari, jogging. Tidak perlu mahal. Karena apa? Karena sederhana itu indah dan juga sehat. Tidak perlu harus kita itu membeli sesuatu yang harganya mahal untuk mencapai itu, tidak. Tapi bagaimana cara kita, bagaimana usaha kita, itu yang akan dilihat oleh Allah juga nantinya. Orang ini berusaha untuk apa? Untuk menjaga dirinya sendiri agar dirinya menjadi sehat. Itu salah satu juga berarti dia menjaga kehidupannya sendiri. Otomatis kalau dia bisa menjaga kehidupannya sendiri, dia bisa juga menjaga kehidupan orang lain. Menjaga kebugaran dengan cara fisik semacam itu. Menjaga kebugaran dengan cara rohani. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita melaksanakan sholat. Yang ke gereja juga ke gereja. Seandainya ada ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya sunnah, lakukan. Seperti apa? Seperti jika sekarang ini jam 8, jam 7 sampai jam setengah 12, sampai jam 11 saja sudah. Itu sholat duha kalau orang Islam. Sholat duha dilakukan. Apa ibadah yang lain? Saya tidak punya uang banyak. Apa yang harus saya lakukan? Oh, saya punya air di rumah. Saya bikin air ini untuk teman-teman saya yang datang ke rumah saya, untuk tetangga saya. Agar apa? Agar mereka rajin cuci tangan. Kalau mau datang ke rumah saya, cuci tangan terlebih dahulu. Jadi air itu juga bermanfaat. Di samping juga sabun tentunya. Itu juga akan dinilai oleh Allah. Meskipun sedikit itu ada nilai nantinya. Ibadah rohani macam itu. Yang selanjutnya doa. Doa untuk diri sendiri, doa untuk orang lain, doa untuk ayah ibu kita, untuk teman-teman kita.
Ya Allah, lindungilah diriku, keluargaku, ayah ibuku, adik-adikku, teman-temanku dari segala sesuatu yang membahayakan. Seandainya ada salah satu dari teman kita yang dipanggil oleh Allah, karena seperti kita ketahui anak-anak, kita tidak bisa langsung bertatap muka ketika bersekolah, memakai sistem daring. Usahakan kamu mengikuti daring dari guru kalian dengan sebaik-baiknya. Jadilah seorang muslim yang baik, dan jadilah pula seorang siswa yang baik pula. Seorang siswa yang baik bagaimana? Bu guru, Pak guru tidak tahu kalau saya ini daring dari rumah. Apa yang bisa saya lakukan? Tetap Allah melihat dengan cara kita, bagaimana kita mengerjakan tugas kita. Tetap kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru kita, yang menjadi kewajiban kita selaku siswa. Kita waktunya istirahat, waktunya bermain, waktunya belajar, ya belajar, waktunya ibadah juga ibadah. Jangan diputer-puter, nantinya akibatnya nanti kepada dirimu sendiri. Apa itu? Kerugian terbesar dalam diri kita. Segala sesuatu itu ada rewardnya. Reward kita dari Allah apa? Reward kita dari orang tua apa? Nantinya kamu akan menuai hal itu. Kalau kita diberi sakit, husnudzon saja kepada Allah. Berarti sakit kita, apakah ini azab untuk saya? Berarti saya harus meminta ampun kepada Allah. Berarti saya harus meminta maaf kepada orang-orang yang telah saya sakiti. Kalau memang ini adalah ujian dari Allah, semoga saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sakit itu adalah salah satu penggugur dosa-dosa kita. Sakit itu adalah cara Allah untuk mendekatkan hambanya kepada Robbinya. Dengan keadaan semacam ini, kita harus tetap semangat, tetap ibadahnya, semangat untuk belajar, semangat untuk ibadah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi karena takdir Allah. Tapi untuk mencapai takdir itu, manusia, hamba Allah ini harus berusaha untuk berikhtiar, untuk berusaha bagaimana takdir saya menjadi baik. Kalau memang Allah nanti memberikan segala sesuatunya kepada saya tidak seperti yang saya inginkan, yakinlah Allah itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena Allah itu maha lebih dahulu tahu daripada kita. Husnudzon saja kepada Allah. Allah ada di dalam relung hati kita, dalam desahan nafas kita. Di tengah pandemi macam ini, kita sebagai warga masyarakat Pasuruan Indonesia, pakai masker, dipakai maskernya. Cuci tangan sebanyak mungkin, juga cuci tangan. Jaga jarak, juga jaga jarak. Itu yang lebih dahulu kita utamakan. Makan makanan yang bergizi, tentunya yang thayyibatun, tentunya yang halal. Thayyibah, halalan, yang baik dan halal. Itu kalau orang Islam. Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, yang akan menjadi darah yang mengalir dalam diri kita, insya Allah akan kita pertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah. Jadi apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, itu harus halal.
tingkah laku kita kepada teman, kepada orang tua, kepada saudara, kepada orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita tinggal, kita harus baik. Pancarkan energi auramu itu positif. Agar apa? Agar menyebar seluruhnya dari apa yang kamu tebarkan ini. Tebar pesona itu boleh, tapi pesona yang baik-baik saja. Tebar pesona itu baik, pesona yang memotivasi. Pada masa pandemi semacam ini, kalau Bapak Ibu guru belum mengizinkan untuk tatap muka karena kondisi, taati aturan dari pemerintah, taati aturan dari sekolah. Seandainya sekolahan menginginkan salah satu siswa ada kegiatan, datangi, tapi tetap protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Karena apapun yang kita lakukan nantinya berakibat pula kepada diri kita. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat ibadahnya. Allah sudah memberi garis kepada setiap umatnya, yaitu umur. Umur tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperpendek, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Tapi Allah masih punya kasih sayang. Kasih sayang Allah ternyata lebih besar, lebih panjang dari ketentuannya. Kasih sayang Allah lebih besar, lebih panjang dari ketentuan Allah itu sendiri. Karena Allah itu punya kasih sayang yang namanya Rahman dan Rahim. Olahraga dijalankan, jalan-jalan pagi, bersepeda, main tenis berdua, tapi dengan jarak yang cukup jauh. Lakukan dengan teratur. Makan makanan yang bergizi, makan makanan yang halal. Jangan bergerombol berkerumun lebih dari 3 orang. Berjumpa dengan kawan boleh, asalkan tetap pakai masker, rajin cuci tangan. Bagaimana dengan salaman yang bersentuhan? Kalau memang salaman itu kamu menjadi was-was dirimu agar tidak menjadi suudzon kepada teman, salamannya cukup diganti dengan begini saja, tidak apa-apa. Allah Maha lebih mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Begitu juga kepada orang tua. Orang tua yang tidak bertemu langsung, maksudnya. Kalau kepada bapak ibu tetap kita salaman. Karena insya Allah kita juga menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama virus yang tidak kita tahu bagaimana bentuknya, bagaimana tersebarnya macam ini. Tahu-tahu orang itu sudah terpapar. Ya Allah, apakah ini suatu ujian darimu? Saya rasa ya. Allah ternyata rencana Allah itu lebih besar, lebih baik lagi. Setelah adanya virus ini, laut menjadi tenang, bersih, udara menjadi tenang, udara menjadi bagus, bersih, tidak terkena asap-asap yang mengganggu pernapasan kita. Itu salah satu contoh saja agar orang-orang ini lebih dekat lagi dengan keluarga, lebih dekat lagi dengan Robnya,
setelah keadaan new normal dibuka kembali, setidak-tidaknya tetap kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh negara kita. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Seandainya dengan bekerja itu memperoleh hasil, berarti hasilnya itu juga untuk ibadah. Di masa pandemi macam ini, memang pekerjaan kenapa kok semakin sulit? Karena apa? Karena dengan berkumpulnya banyak orang itu tadi berakibat nanti virus-virus akan menyebar. Maka itu dihindari dengan cara pengurangan waktu bekerja. Tapi yakinlah, belajar juga ibadah, tidur juga ibadah. Tapi setidak-tidaknya jangan tidur terlalu lama. Itu tidur opo latihan semaput, ndak ya? 8 jam sehari ya sudah, karena kalian ini usianya usia sekolah SMA, 8 jam cukup gitu. Kalau adikmu bayi apalagi. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa ibu sampaikan pada siang hari ini. Ibu doakan semoga kalian baik-baik saja. Semoga kalian oleh Allah dijaga kesehatannya, oleh Allah dipanjangkan umurnya, dipanjangkan rezekinya. Bapak ibu kalian juga dijauhkan dari hal-hal yang tidak kalian inginkan, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan rezekinya. Itu saja yang bisa ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu doakan semoga keadaan ini cepat berlalu, karena ibu juga kangen sekali bertatap muka dengan kalian. Afwa minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.